Lu kalau denger lagu-lagu gue zaman dulu, lagu gue tuh lirikal gue tuh metafora semua men. Kayak yang lu denger sekarang kayak Tuan 13, metaforanya dia. Itu udah mainan gue dari gue SMA dulu. Gue sempet diludahin gue. What? Serius lo? Terus? Harusnya ada intro musik sih. Baterai komputernya harus ada. Welcome to NSC Talk. We got our boy Etaro. What's up? Thank you for coming, Etaro. We got Achilo here. We got Marcel here. Thanks for inviting me. Welcome to home of NST. Yeah. Bro, sebelum jauh-jauh ke yang lain-lain nih, cerita men. How's the first time you got into rap? How the first time I got into rap? It was the first time I was starting sebagai pemain piano klasik dulu gue. Wow. Dari umur 4 tahun gue main piano klasik, dipaksa sama bokap. But lama-lama gue enjoy. And then after that gue main, dulu kan suka pas gue SMP suka main band-band festival gitu. So I play Dream Theater gitu, gue main piano ya situ sama sepupu gue. Nyebrang banget dari Dream Theater ke hip hop. Yeah. And then 2006 gue pindah sekolah ke Medan. Di sana gue kenal hip hop. Pretty much sebenarnya gara-gara temen-temen gue tuh suka ngajak gue ke warnet. Terus kan pada main point blank ya waktu itu ya. And then gue kalah terus man, karena gue kidal. Konsolnya berat gue. Dan buat apa gue bayar di warnet, terus tapi gue kalah gitu. And then gue ya udahlah gue browsing Facebook and shit, and then gue ketemu FL tuh Fruity Loops. Gue coba install dan I start produce. Gue belajar produce music sama sekalian, maksudnya jadi seneng gitu loh. Karena nguliknya enak gitu kan. Karena biasa kayak main piano jadi mungkin lebih mudah gitu. So how long you did And then 2006 ya. 2006 gue ya, start lama juga ya. learn ya. Dulu sekolah di mana, man? Di Jakarta? SD, SMP. SD gue di Tarakanita 5. SMP gue di Universal School. Harusnya di Medan. SMA gue di Saint Peter. Habis itu gue pindah ke Medan. Medan gue di Metode 1. Lu bukan orang Medan kan bro? Gue bukan. Nggak, shocking. Nggak, biasa kan orang Chinese kan banyak yang dari Medan. Oh, That's why Hokkien. I ask you. Hokkien? No, it's a pure... Bogor. Oh, lu lahir di Bogor? Gue Cina Bogor. Oh, Cina Bogor. Cina Bogor. Baru tahu ada Cina Bogor. Gue juga baru pernah ini dari Cina Bogor. Jadi kan kemarin gue kan sering follow dia kan sebenarnya. Ah masa sih? Biar akrab dikit lah gitu. Iya. Maksudnya kan kayak lu lihat lu ada blood orang Jepang sama orang Indonesia. Ya sama Batak gue. Oh, Batak. Iya. So your dad? Ya papa orang Jepang, Tokyo. Mama orang Batak. Kita Siantar. Mama yang orang Siantar. Siantar itu apa sih? Jadi kalau di Medan, Sumatera Utara itu ada Medan, ada Siantar, ada Danau Toba, ini nama kampungnya. Let's say kayak, Medan itu ada di Sumatera? Iya. Medan Sumatera bro. Medan itu ini bro, samping Busan. Kalau lu turun kan tren kan, lu kan naik kereta tuh turun Busan, sebelah kanan itu Medan. Gue pernah sekali sih ke Medan, Oh, iya. tapi gue nggak tahu. Ngapain lu kesana? Cheers dulu biar gak selek. Cari slot. Terus So jadi lo produce dulu baru nge-rap? Apa sebaliknya? Enggak, gue nge-rap dulu. Nge-rap dulu? Produce, oh iya, produce sama nge-rap barengan tuh. Barengan? Langsung lagu pertama gue. Who's your favorite beatmaker? Who's my favorite beatmaker? Indonesia atau luar? Luar, kalau dulu deh. Kalau luar like Pharrell Williams. My man. Pharrell, oke. Kalau lokal? Sumantri gue suka. Makanya tadi gue pengen banget ketemu dia.
And then Sumantri itu He's orang legend. besar kan di Indonesia. Wow, he's legend man. Yang he's legend. He's actually, he's legend. Dia- Kemarin kita ngobrol, dia bilang, kenapa kita nggak gabungin aja sama Sumantri gitu kan. Kemarin gue ngomong dia, Iya, man iya, please catch me out with, lu ambil konten sama Sumantri, and after that lu ambil konten sama gue, and after that let me talk with him. Karena Sumantri itu adalah, kalau menurut gue ya, Sumantri itu adalah beatmaker pertama di Indonesia menurut gue. Yang bisa succeeded dipanggil he's a and- beatmaker gitu. Bukan bisa dipanggil, I mean like, dia yang pertama sih menurut gue. Kalau menurut gue apa ya, dan Sumantri itu bukan hanya berjaya di satu genre man. Di genre gue pun juga istilahnya elektronik, he's doing really good. Rilisannya bagus, also in hip hop, also behind a lot of artists, Glenn Fredly, Agnes Monica. Hell yeah man. Hell yeah man, Jadi belum he's pernah legend kerja sama man. dia. Apa? Belum pernah kerja sama dia. Kerja sama, jadi gini, waktu itu gue ketemu di Movi Kemang, dia nge-vape juga kan. Terus kalau taruh gue kasih denger lagu gue, terus dia, I like your vocal character kata dia, datang ke tempat gue. Iya, but I was fucking drunk as shit kan. Taruh zaman dulu siapa sih kan. After that gue, I lost his contact, and then belum ketemu lagi. Nanti maybe one day. Tadi makanya gue seneng banget gitu, you know. Gue gak pernah tepat waktu, tapi gue datang tadi di waktu. Gak ada bercanda gue tepat waktu orangnya. Kalau selain Sumantri, any name? How about- Indo? Iya, any name? Indo? Mau Karisma, siapa? Shit man, dia itu udah pasti man. Iya, Dia siapa? itu, Mau Karisma. alright. Mokarisma itu, dia itu seperti figur ayah buat gue ya. Dia yang bikin gue sampai gue kayak gini. That guy, Robert Winan, right? I used to go to his house every days, even waktu gue belum ada komputer nih, gue belum punya peralatan equipment cukup, kayak dia udah ada MPC segala macam, dia ngajarin gue dari MPC 1000 ke 4000. Dia bukan hanya beatmaker, tapi dia adalah konseptor, dan dia bikin gue sampai gue sekarang ini. Dan gue lakuin apa yang dia share, gue jalanin di semua aspek bisnis gue or even my music and everything. Wow. Oke. This legend juga tuh Indonesia. Kalau rapper, who's Even di vape dia tuh legend Robert Winan. Robert Winan. Iya, si Obet. Dia tuh yang pertama jadi judges vape. Itu dia sebenarnya. Serius loh. Iya, sebelum Opa Dike. Oke. Sebelum Opa. Oke. Seriously man. Dia yang pertama bikin mod. Namanya Tabox dulu. Bikin mod. Itu bukan mod tuh. Mod. Yang gede lah. Ya. Yang punya lu lah. Yang punya lu, tahu punya ya. lu. Enggak, gue pot mod sih. Ya, nanti dikeluarin kok di sini mod itu apa. Iya, Nah dia udah bikin itu. Jadi dia udah segila itu. I mean dia jenius ya. Genoa menurut gua. That guy. Respect Robert Winan. Respect. Yeah, man. Respect. Next time invite dari sini ya. Gak bakal mau dia. Seriously. Serius lu? Trust me. Kalau lu bisa lu hebat. Bisa lah kalau gitu bisa lah. Kan ada Pak Marcel. Sal. Bro, gue udah pernah mau kasih dia buat di unboxing di acara anak Maju sama anak Vape, di Flux, di konten gue juga. Dia nggak mau kan. Even kalau dia emang gue aja kan, dia kan sekarang megang Lex kan. Dia nggak kelihatan mukanya man. Dia pakai topeng, yang pakai topeng itu that guy. Dia nggak mau. Oh dia pengen relax sama. Yang Lex kan dia yang produce. Yang Lex. Rapper Indonesia kan. Oh kira jadi jauh banget yang Lex dia pegang relax. Relax, oh iya tapi relax boleh masuk tuh. Iya kalau iya. Relax, kayak gue di relax, gue di form, aspire, apalagi. Terus oke cerita. Duit nanti dulu. Enggak, gue gak ngomongin duit. Gue ngomongin karya anak bangsa loh. Iya. Terus awal lo masuk ke vape tuh tahun dunia vape. Oke, Starting. this is funny ya. Gue start dunia vape itu, basic gue sekolah film. Oke. Gue kuliah di IKJ, gue ambil perfilman. Major gue penyutradaraan. Tapi gue gak lulus. And then, that's why my music video tuh keren banget man. Kalau lu cek yang 10 years ago Jura Ganja, itu video klipnya tuh udah paling asik sih menurut gue di tahun itu ya. Anjing bragging gue, apa ya. Rapper kan, rapper kan emang harus gitu kan. Iya. Biasa. Terus Ya abis itu gue bikin iklan untuk this vape brand namanya Indonesian Juice, Vape Han.
Pas gue bikin, terus dia ownernya ngeliat gue kayak, lu tinggal di mana bro? Gue di sini. Kok gue bilang, man, lu mau nggak jadi ambasador gue buat brand vape gue apa gue bilang. Sama bikinin konten kreatornya, YouTube channelnya segala macam. Oh, iya karena gue kasih lihat all day kan. Karena gue udah di all day pada saat itu. And then ya akhirnya jalan di situ. Gue jadi konten kreator di situ. Gue bikinin konten-konten mereka, produk, desain, the whole shit. Terus after 2 years gue sama dia, gue bilang sama dia, I want to learn how to make liquid. Karena menurut gue brewing ini ya, kita bikin liquid ini, brewery ini itu seni, art. Gue hidup dari seni man. Cuman semua seni udah gue lakuin, cuman satu yang gue gak lakuin, seni tari. Seriously man, itu gue gak pede, gak tau kenapa. Padahal gue udah semabuk apapun gitu ibaratnya. Gue gak pede man kalau nari, tapi I enjoying it gitu. After that ya gue belajar terus, thanks God. Everything doing good, well, dan Berapa lama lo belajar bikin gini nih? nobody gonna teach you how to make a liquid bro, gak akan ada. Coba-coba Ya, sendiri aja. mungkin lah. Iya. Iya, gue belajar sendiri. Jadi lo cobain sendiri sampai dapet ya resepinya ya. Resepi pertama yang gue bikin itu langsung ada yang jadi cerita sedih nih gue nih. It's fine. Asal jangan nangis aja man. Alright. Minum dulu sekali. Cheers. Supaya nggak nangis ya. Soalnya kering bro, udah kering suaranya. Waktu itu gue I have my baby daughter Haruka lahir, right? And gue masih susah gitu. Ya keadaan emang gue terlahirkan dari keluarga yang sederhana gitu kan. Dan gue belajar bikin liquid dengan harapan I can get some, you know. Tapi ya udah, gue bikin nih. Terus gue kan sering ke vape store teman-teman gue gitu kan. Gue taruh aja. Terus mereka bilang, Ro, ini apa nih? Iya, gue coba-coba bikin. Coba dicobain. Ada satu orang lewat namanya Davin. Dicoba liquid gue. Terus dia cabut. Setengah jam setelah itu ditelepon gue. Bro, lu masih di Vape Zoo? Gue lagi di Vape Zoo itu nongkrong. Lu masih di Vape Zoo? Masih? Kenapa Vin? Lu bisa gak ke toko gue? Gue mau ngobrol nih. Terus gue kesana. Terus dia nanya gue. Bro, gue suka tuh liquidnya tadi. Gue produksinya 10.000 botol. Oh. Itu gue langsung kayak, God dang! God damn. You made it eh. Iya, gila. Yeah. Respect man. Berarti lu pertama kali bikin langsung jadi dong tuh. Pokoknya modal nol gue, you know. Nice. I don't have money to make, but I have concept. Waktunya coba lah kalau gitu. Oh, not this, itu yang strawberry sundae. Enggak, tapi sekalian dong. Oh iya, lo mau coba ini? Kan Boleh, baru boleh. launching ya, katanya baru launching. Oh iya, ini. Baru launching, mana promosinya gitu. So this is, ya ini namanya. Coba dibuka dong. Ini namanya Cyber Project. This is ini bubble gum. Ini bubble gum series. Is a pot friendly. Berapa series bro lo keluarin? Ini gue sekali keluarin gue langsung 3. Ada banana, ada leci, dan ada mangga. This is the bubble gum ya. And stuff. Ini halal kan bro? Soalnya kemarin di konten dia ada ngomongin haram dan halal gitu. Oh iya. Apa tentang apa itu bro? Oh itu. Jadi itu ada apps. Dia kayak lu lihat ke kamera. Nanti orang mereka kasih tahu kalau lu itu haram atau halal gitu. Ah tai banget serius lo. Serius man, ada di feed gue. Serius anjing. Jadi dia bisa detect orang itu halal atau haram gitu. Nah ya? lu coba deh tuh. Gue yakin lu pasti Haram. halu. Nah ini apa sih? App-nya apa? Itu ada di lu kalau kayak buka gitu. Ya udah nanti aja sih. di DM. Penasaran deh. Penasaran bro. Iya. Oke, terus balik lagi. Lo udah di dunia rap berarti total udah berapa tahun bro? Terakhir? 2006. 2006 sampai sekarang ya. Terus All Day sama All Day sendiri? All Day sendiri kenapa? Udah All Day berapa gue lama? bikin. Gue sama... All Day itu siapa aja sih bro? All Day itu
totalnya? Ini pertamanya gini, gue tuh kan ngerjain yang gue bilang tadi, yang gue cerita tadi. Gak perlu gue ulang lah ya. Nggak. Ulang lah. Ulang. Oke. Jadi ceritanya gue ketemu Musa, si Mr. Kang ini di studio tato di Bucks Books. Waktu itu gue lagi sama Pangki namanya. Iya. Terus ada yang lewat nih orang Korea 2 orang nih. Terus Bang Pangki bilang sama gue, Ro, tuh lu layanin tuh your kind of, katanya maksudnya abang-abang lu tuh lu layanin deh, mirip-mirip lu kan itu. Iya gue bilang. Terus ya gue layanin, gue tanya what do you want, making tattoo, dadadadadada. After that dia bikin. Nah yang bikin tuh temennya si Kang. Terus habis itu gue ngobrol sama Kangnya. Tonggu. Iya Tonggu. Gue kasih dia anggur merah tuh. Gue lagi anggur merah, this is a local wine. Gue bilang, nanti dia minum, terus dia suka, kita minum. Anggur merah itu wine. Amer. Tapi itu kan kayak keras banget bro anggur merah. Enggak juga lah. Enggak juga ya. Kalau dulu waktu gua SMP kayak sering beli anggur merah gitu kan. As there was a gossip kayak bisa bikin lu buta lah. Itu yang campurannya nggak Iya, benar. harusnya mereka selalu jual anggur merah mah ada yang biru-biru bro. Yang biru apa? Padahal anggur merah mau sponsorin lu loh ini. Wah lu parah. Kalau gitu gue ganti lagi. Nanti gue cut. Kalau gitu cut. Anggur merah itu ya bagus lah. Bagus. Nah. Terus after terus habis itu gue ini dia nanya gue, lu ngerjain apa? Ya gue sekolah film, gue bikin musik. Terus dia tiba-tiba langsung buka nama gue di Google, maksudnya di ini dia, oh you're a rapper, saya suka rap, bla bla. Abis itu dia ngajakin gue untuk gue kerja with him as a director untuk ngurus waktu itu ada Han Yura sama Jun Chef. Ya. Terus sambil gue kerja, I come up with the ideas. Gue bilang gini, bisa gak? Gue punya konsep Jakarta Cyper, gitu freestyle rap. Nanti gue panggil anak-anak datang sama Mr. Kang juga. Gue coba tuh satu season, 12 episode. Itu gue sendiri men. Gue yang edit, gue yang ngerjain beatnya, gue yang naruh kameranya. The whole shit lah. Dan itu boom. Yang season 1-nya. Thank you juga buat teman-teman rapper yang udah support gue pada saat itu. After that baru bikin channel baru lagi jadinya All Day. Nah jadi kalau pas All Day ini jalan itu gue bareng sama Ben Utomo. Orang Malaysia. Enggak. Ben Utomo sini? Anak sini. Dia Gue pikir dia orang Malaysia bro. Di sini Indonesia. Oh, gue baru tahu. he's Chinese Indo. Ya. Bukan Medan ya? Bukan. Bukan. Dia Wah ini harus diambil capture nih dia begini. Ben lu ini kan? Ben Chinese Indo dia. Gue gak tahu sih. Iya, Dari looks brother dia, gua. I thought he's a Malaysian. Gue lah gila lu. Malaysia dari mana aja? Soalnya kayak gak Indo-Indo banget. Tapi gak Chinese banget gitu. Oh ya, he live in, dia sekolah di LA kalau nggak salah. Dia sekolah di LA. Yeah. He's a good rapper man, Ben Utomo. Yeah, he's very good rapper. Jadi dia dulu, gue tuh waktu zamannya kita masih caur-caur gitu, gue main karena we got same hobbies like gue punya pitbull, dia punya pitbull, we love dogs. Terus dia juga gue udah pernah bikin lagu sama dia itu pas 2007 sama Mamora dulu. Jadi gue kenalan sama dia tuh dari Kaskus hip hop hip hop Indo itu. Waktu di Kaskus. Hip hop Indo cuma. Abis itu dia balik sekolah, terus dia kuliah di BINUS tuh ya kalau nggak salah. Ya udah gue sering main sama dia, sering mabok lah bareng sama dia. Sama, mabokannya sama, musiknya sama, jadi klop aja you know. Abis itu dia udah, gue ajak dia maksudnya join. After ada Leste abis itu. Leste di beatmaker. Dia tuh waktu gue di Medan, gue bareng sama dia. Belajar bikin beat bareng gitu-gitu. Gue sama Leste. Tapi gue sebenarnya merasa ya, kan kayak di Indonesia kan banyak rapper tuh. Ya. Tapi di geng-gengnya Etaro, bukan gue jelekin rapper lainnya. Tapi their music itu lebih mainstream. Mainstream banget deh. Ah masa sih? Enggak, jadi kayak mainstream Ya. mengikuti tren-tren sekarang gitu. Maybe mungkin ada beberapa rapper bilang kayak mereka mah too commercial atau apa-apa. Tapi kayak itu yang gue merasa waktu gue coba nonton their music video gitu-gitu.
Menurut lu gimana bro kayak? Menurut gue yang ngomong musik gue itu mainstream and shit, mereka dia tuh biasanya bocah baru atau enggak, gue tuh udah upload music tuh dari zamannya SoundClick, belum dari zamannya MySpace. Lu kalau denger lagu-lagu gue zaman dulu, lagu gue tuh lirikal gue tuh metafora semua men. Kayak yang lu denger sekarang kayak Tuan 13, metaforanya dia itu udah mainan gue dari gue SMA dulu, you know. Dan for example, lo tau Joe Flies ya? Joe Flizzo. Dia itu he is a good rapper, menurut gue dia paling keren menurut gue. Kenapa? Joe Flizzo to Fat kan? Joe Flies, iya. Dia tuh mengikuti perkembangan zaman. Mungkin karena basicnya gue bukan, gue gak ngomongin konteksnya di musisi doang ya Sel. Iya betul. Gue ngomonginnya ini dari dunia seni ya. Ya lu idealis boleh, it's okay. Tapi jangan mentok, you know. Lu boleh idealis kalau lu udah segua lah. Ini pesan gue buat teman-teman rapper yang ini. Kayak maksud gue yang startup ya. No hard feeling man. Gue kasih tahu ini true. Daripada lu, let me tell you this. Lu bikin lagu. Baik, sorry. Lu denger lagu Sal, lu mau nyantai kan? Iya. Lu lagi capek nih ngantor kerja, lagi Lu udah nggak minum kan? tired, capek gitu, lu pengen denger lagu kan? Buat apa? Udah gak? Buat refresh yourself, right? Right? Terus lu denger lagunya rap, terus lu dimarah-marahin gitu kayak dinasihatin. Lu harus hidup kayak gini, lu jangan begini. Gue bilang, who the fuck are you motherfucker? Gitu kayak hidup lu udah bener banget gitu, you know? Kayak stop it man. Kayak lucu aja sih buat gue. Tapi lu lagi bukan ngomongin orang lain kan? Oh enggak. Oh enggak. Oh, iya. No, I mean it's like kan perspektifnya kan kalau misalnya kayak orang kan nyangkutnya beda-beda men. Kalau gue lihat kan ada yang dari lyrical, ada yang dari party vibe-nya, segala macam. Nah, terus cuman kan kadang-kadang kan kita suka diseka sama yang ahli musik nih. Ngerti Siapa gak sih? tuh? Enggak, contoh aja Iya, for kayak- example. Judging lah. Lo ngatasin itu gimana semua segala macam? Buat gua I do music itu gua intinya gini kalau gua akan membuat musik yang gua suka. Oke. Dan gua akan membuat musik seliar mungkin. Gitu aja. Dan kalau deadline-an kayak industrial emang lu dibayar mahal untuk itu ya gua akan bikin as they with my own style. Kalau nggak mau ikutin style gue, ya mendingan gak usah, mendingan gue kelaparan gak apa-apa. No problem buat gue. Buat gue. Kan gue tahu all day itu tuh justru kebalikannya Ben. Justru gue apa sih namanya, gue baru kalau misalnya dari gue sendiri gue follow hip hop lokal tuh baru lah gue belakangan. Cuman gue tahu all day itu dari story dulu. Cuman gue gak mau singgung. Cuman maksudnya kayak gue tahu all day tuh kan all day nih orang sering bilang it's full of controversy. What do you think about that? For me it's good. For me it's good. Yang pertama tujuannya kan cuma satu. Gue all day ini adalah sebuah wadah. All Day ini bukan label. Betul. All Day ini adalah sebuah wadah. All Day ini adalah sebuah platform. Oke. It's a fucking platform. Right? Untuk rapper-rapper baru, lama, kacang, pro, whatever, bisa menuangkan karyanya di situ. Nangkap. At least platform gue bisa ngepromoin lu. At least. And at least I pay you dengan respect gitu. Dengan harga yang it's a good deal lah pada saat itu. Till now dude. You know. Dan menurut gue ini adalah kontribusi gue yang gue bikin. Gue bisa bilang gue dan teman-teman semuanya ya, gue bilang semuanya bukan gue doang. But this concept ya, gue I make history bro. Gue bikin sejarah untuk hip hop Indonesia. Gue bikin beef rap battle. Baru gue mau nanya itu. You know, walaupun ada yang ngomong beef rap battle lah, this is not a real rap battle. Bla bla bla, do. Gak lama di Netflix ada yang keluar kan, yang judges apa sih namanya tuh di Netflix ada tuh rap battle juga. Persis sama kayak beef rap battle konsepnya. So hidup ini udah changing bro. You know what I mean? Dan orang-orang yang ngomongin kayak gitu menurut gue
nggak apa-apa, gue seneng banget kalau diomongin. Lu pilih mana? Karya lu disenangin orang, lu bikin karya nih, orang seneng, atau orang hina lu, atau orang diem aja. Lu pilih mana? Disenangin sama dihina. Yes, Iyalah benar senangin sama dihina. that's it. That's the traffic. That's the traffic, bro. Yes, that's money. Dan I'm sorry ya, yang bilang gue kontroversi, all day kontroversi and shit like that. They do the same repetition like what I did. Dan he's starting to find a sponsor and shit, which is sudah lewat gitu. Dan lo akan lihat nanti all day kita ngeluarin something yang more lover dan more bigger than what we do before gitu. So ya, support each other lah, respect each other lah. Itu aja sih yang gue pelajarin sejalannya waktu. Gue gak bilang gue suci, gue juga bajingan men dulu. I mean, I'm a lucky bastard tapi gitu. Iya. Tapi kalau di Cause I stay in this line bro. Lu tiba-tiba datang nih, lu ngomong ini bukan hip hop gini-gini. Lu kemana? Pada saat lu kenapa gak lu bikin men? Lu malah kerja di asuransi, nawarin asuransi, lu ikut dong asuransi kesehatan, what the fuck? Terus tiba-tiba all the big and shit like that, hip hop Indonesia getting big, terus tiba-tiba lu datang dengan gaya lu, ya man, come on man, wake up. Setuju. Iya man, itu menurut gue, ya nggak apa-apa juga, justru gue butuh orang yang seperti itu. That's why lu denger kan, lu Iya. tahu all day kan. Kalau enggak belum tentu lu tahu itu bang, ya enggak? Benar. Sedangkan lu mungkin dulu senior gua gitu di musik, ya enggak? Which is good sih. Maksud gue sebenarnya emang music is a business man. Memang perlu music is a business. Enggak, tapi sebenarnya banyak bro, kayak di Korea kan Music- banyak konten similar dengan All Day sama Beef Battle tuh. Iya. Iya. Tapi kayak kalau di Korea itu sama, kayak banyak yang rappers yang dising konten-konten gitu. Itu bukan real hip hop lah apalah gitu-gitu. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya mereka pengen masuk banget ke konten-konten itu karena Sampai main iklan lagi mereka. Iya, mereka gain fame. Harusnya Kan ya kok orang enggak, ini ada di Indo nih rapper. Wah, hip hop itu real, West Coast, East Coast. Lu gak pernah tinggal di sana, bro. Lu tinggal astaga, lu ya aduh. Ya kalau kata orang Bogor nih ya salah. Lu gak usah bawa West Coast, East Coast, lu maksudnya udah, this is Indonesia, we Iya, make it beda, happen. culture-nya beda. You know what I mean? Iya. Cuman ya, I still respect them. Dan gue sangat senang banget mereka. Gue dapat promo gratis, you know. When people hate your stuff and shit, Yeah, sure. you got a free promo. Yeah. Sedangkan lu promo harus bayar mahal bakarnya. It's not about the equipment and shit kalau buat platform. Betul. Promonya yang mahal. Iya. Sekarang kan lagi itu tuh Etaro sama si Tuan 13. What's wrong with that, bro? I was checking your. Gue sorry nih ya. I was checking your. Ngomongin harimau atau ngomongin Sumatera gitu. Iya. Sebenarnya. Tuti Tuan 13 Upi I respect him, he's my brother juga ya. Setiap orang punya pendapat masing-masing. Di saat gue punya beda pendapat dan dia beda pendapat dengan statement dia akan tetap berdiri dengan statement dia dan gue akan berdiri dengan statement gue. Dan we know each other already gitu, jadi menurut gue it's good. Dan dia seorang musisi, gue musisi, gitu. Dia ya mungkin kalau kalian lihat videonya nanti ya, ini kayak nanti bisa diedit, lu masukin dulu videonya biar dijelasin. Bisa relate lah. Yep. Atau orang-orang yang takut lapar lalu jual diri mereka bikin lagu slot. Berharap dapet jackpot, tapi yang orang ingat tentang lagu mereka cuma paha, dada, sama bacot. Suruh mereka gantung mikrofon lalu ganti jadi Daud. Silakan kumpulkan di studio ratusan rapper slot, biarkan mereka berkolaborasi, hasilnya pasti tetap jebot. Brother, stop bicara-bicara lo harimau Sumatera, tapi lu aja gak pernah tinggal di Sumatera, Bray. Oke?
Gak usah bawa-bawa itu. Nanti jadi harimau ompong ya. Jadi, dari video itu ada yang gue kurang masuk di gue. Paham ya, kayak dia bilang rapper yang sampai takut lapar, lu bikin lagu untuk judi slot gitu, buat slot gitu. Ya gue kurang setuju ya sih kalau itu. Karena I'm a hustler man, gue certified hustler bro. Do whatever as long you make money dan lu bisa menghidupi keluarga lu, you know what I mean? Gotcha. Ya, lu bisa ngomong kayak gitu karena maybe lu lagi di atas. Di atas lu masih ada gua, right? Chill, you know. Dan gue cuman kasihan sama teman-teman rapper yang baru-baru sekarang, yang mau cari duit di sini men, karena duitnya kecil banget sebenarnya di hip hop ini, right? Itu kan jadi apa ya? Kasihan gue ngeliatnya, maksudnya Tekanan. kalau orang yang kayak gue mental gue kuat men. Lu mau hina gue, lu mau anaknya jenderal kayak, lu mau anak siapa kayak, mau anak ini. I treat you the same sama lu anak seorang pengemis gitu, atau lu tukang parkir. I'm gonna treat you the same bro, gue gak peduli men. Kita sama-sama manusia gitu loh. So menurut gue ya fine aja men. You don't have to say like that. Apalagi lu panutan, you know. Ya Pip, itu tanggapan gue ya. But Upi, I love him. Dan pas gue keluarin statement itu juga, gue kontak-kontakan sama Upi gitu. Kita ngobrol sama dia, gue ngobrol sama dia. Oh, jadi jangan digede-gedein ya, jadi cukup di situ ya. Ya, cuma pas aja kalau yang gue bilang harimau Sumatera ya, karena gue orang Sumatera juga kan. And I will stay there. Awal karir gue di hip hop itu di Sumatera, gitu. Jadi pas gue dengernya kayak gimana nih, kayak oke. Tapi ya itu kan sebenarnya untuk kasih lihat ke orang-orang banyak tipe-tipe rapper di Indonesia kan. I think it's totally fine. It's totally fine. Buat gue biasa itu, setuju dengan setuju. Dude, di Korea there's a rapper yang bikin lagu buat coin crypto di Korea, right? Iya ada. You know that guy yang Yamta. ya. What about him, bro? Sekarang dia jadi kaya banget. Man, Crypto. open your mind, bro. Open your fucking mind. Open your fucking mind, bro. Kalau gua nggak perlu dari musik, man. Gue dari Liquid udah cukup, man. Gue dari Liquid, gue udah living the life with the hip hop style-nya gitu. Thanks God, terima kasih Tuhan. I'm blessed. Cuman kan teman-teman lain yang mau mencoba di rap gitu kan. Terus lu patahin stigmanya. Don't do that shit, man. Jangan, man. Ini bukan ajang lu jagoan, man. Lu kalau mau jagoan lu jadi fighter, man. Bener, UFC. Iya, lu masuk MMA gitu. UFC, MMA. Kalau kita musisi gitu. Makanya gue sangat tidak respect with orang yang rapper yang so jago nih. Apa-apa ayo ribut gitu, ayo ribut. Emang ada bro? Ada, waktu itu kejadian kan sama gue, all day. Gue sempet diludahin gue. What? Serius lo? Terus? Tunggu. Sebelum situ kita break dulu kali ya. Break dulu. Ya. Welcome back to NNC Talk. Welcome Yep. back. Oke, lanjutin tadi. Lanjut cerita tadi. Diludahin kenapa men? Ceritanya. Ada lah pokoknya ada masalah gitu terus gak tau ya gak berani balas karya kali ya. Harusnya kan seorang musisi kan karya balas karya. Beneran ludahin? Iya. Beneran? Iya. Oh gitu. Gue sih naik darah men. Dan oh enggak, jadi bini gue lagi hamil 9 bulan itu. Bini gue ada di situ, gue tanya bini gue yang ini, gue mau kayaknya bakal ribut nih, gue minta izin ya. Tapi cuman bini gue bilang jangan Rok, kalau nanti gue lahiran lu nggak ada, gue nggak mau lu kayak gitu. Pokoknya intinya gue cowok yang gue sayang sama bini lah, sayang sama istri apalagi anak pertama gue.
Setelah anak gue lahiran gue balikin kok udah. Oh iya. Gue balikin. Ya karena dia berarti bukan musisi kan. Iyalah. Berarti benar. dia premanisme ya. Beda itu. Iya. Namanya siapa, Man? Namanya Dopa. Yong. Teleponin langsung. Iya gitu Gila sih. juga ya. Lu udah kan setahu gue kan emang historinya kan kalau misalnya you have a beef, lo kan balas-balasan track, lo Iya, apa. Ngerti gak sih? iya. Itu normal buat gue Iya, dan maksud iya. gue kayak lo kalau beef lo balas-balasan pakai track, oke it's fine, it's art gitu loh maksud Iya, gue. iya. Masih mungkin kan proses pendewasaan itu kan nggak dilihat dari umur kan. Benar. Jadi ya Tapi sebenarnya kalau di hip hop scene sendiri nih, ya bro, Yep. gue nanya, maksud gue di lokal hip hop scene sendiri itu senioritas gitu-gitu tuh masih ada gak sih segala macam? enggak, gue sih kalau gue bisa bilang senioritas tai anjing kalau gue. Setuju. Gue selalu ngomong itu sih. Setuju gue. Dari dulu. Senioritas tai anjing. Nggak, tapi nggak, maksud gue impactnya tuh masih ada gak sih? Maksud gue, Ya kalau ada mungkin ada kali ya. Karena misalnya lu kalau menurut gue ya sebisa mungkin sih menurut gue lu nggak usah. The case is di saat lu bikin gang up atau team up nih, let's say kita berempat nih, kita bikin komunitas nih, namanya telur busuk ya, misalnya namanya telur busuk gitu kan. Habis itu tiba-tiba yang naik nih lu nih, pasti ada rasa iri. Kita sebagai sesama rapper, sebagai sesama pelaku itu udah terjadi karena musik hip hop ini ego, man. Ego banget, it makes you hype kan. Lu denger itu kan buat lo hype, bukan bikin lo nangis ini. Jadi ya menurut gua mendingan lo bikin karya aja deh daripada lo apa betul. namanya. Ribet-ribet ya. Kalau gua lebih baik gua jadi rapper nih. Gua berteman sama beatmaker. Oke? Gue bikin team up-nya sama beatmaker, terus gue cari filmmaker yang bisa bikin video. Jadi video klip udah aman tuh. Terus lu cari teman lu yang bisa manage lo. Terus lu cari satu lagi yang bisa cariin lu job-joban buat manggung segala macam, have a channel to the radio and stuff like that. Kalau sekarang let's say di YouTube aja lah platform, oh dia bisa kontak ke sini, tolong dong artis gue nih. Lu cari tim apa yang gitu, jangan rapper semua. Semuanya mau jadi Bener. Terus pas giliran lu ngerti kan lo maksud gue? Ngerti gue, ngerti. Banyak kan, berarti apakah Indonesia kekurangan beatmaker? Enggak juga tapi kan sebenarnya. Lebih banyak rapnya apa beatmaker ya? Enggak juga tapi kan, enggak balance atau? Lebih banyak rapper sih kalau menurut gue ya. Oh ya? Ya tapi gue ada satu grup apa sih musik produser Indonesia ya itu rap hip hop semua mereka sekitar 200 orang 200-an maksudnya. Cukup keren banget sih orang-orang mereka. Youngster semua dan udah sakit nih. Seberapa besar bro hip hop scene di Indonesia? Sebenarnya hip hop scene di Indonesia if you compare it with Korea ya Ya itu beda. itu beda. Indo nih keren banget men sebenarnya. Rappernya itu unik. Tapi masalah dan apakah itu masalah di media atau masalah di apanya gitu? iya sih kalau menurut gua lebih ke situ sih, ke media terus trusted dengan brandnya juga gitu kan. Like what I saw di luar tuh kayak lu keluarin satu lagu aja tiba-tiba lu langsung di apa namanya jadi brand ambassador for Nike, buat Adidas di Korea tuh. Atau di US atau dimanapun lah gitu di luar. Kalau di Indo belum, ya paling sepatu apa ya? Sepatu baru bikin brand baru. Sepatu Indonesia lokal punya misalnya. Ini lokal punya. Apa tuh contohnya? Enggak, iya, gue juga kadang-kadang mikir gitu ya. Maksud gue kayak apa ya? Brand itu percayanya cuma nama artis yang itu aja. Nggak ada yang mereka mau coba explore something gitu ya. Tapi gue itu pernah jadi question ke gue sendiri juga sih. Jadi kayak gue lihat banyak brand-brand Indonesia itu kan tidak begitu pakai artis terkenal bro. Banding sama perusahaan negara-negara lain. Ngerti gak sih? Jadi kayak kalau di opsi apakah brand-brand itu nggak ada opsi lain. Misalnya kayak ya selalu ada Afgan, Raisa gitu-gitu doang gitu.
Tapi kayak di industri lain kan banyak, ada Iya. Exaro, ada Echilo, ada siapa gitu. Kenapa mereka nggak manfaatin itu? Apakah memang brand nggak percaya dengan visi misinya di scene hip hop atau memang itu yang bingung sih gue, agak bingung. Kalau di ya tadi seperti bilang di Korea itu udah varian banget gitu. Mm-mm. Tapi di sini yang Di sini menurut gue udah mulai ya kayak gue vibe masuk gitu, alkohol ya kan. Jadi BA gitu. Terus making music, campaign-nya juga mengapresiasikan musik untuk Indonesia misalnya. Terus apalagi mungkin sepatu juga, brand-brand sepatu juga ada yang bikin tour and shit like that. Terus apalagi tuh vape misalnya, vape gue banyak bikin buat rapper, beberapa rapper yang gue kasih buat bikin gitu. brand apa bro yang lu collab brand terbesar sampai lu sekarang collab? Brand terbesar yang gue collab apa ya? Royal Enfield kali, motor. Yang terbesar ya. Vibe, alkohol, yang lokal besar menurut gue. I think that's it. Iya. So far sih itu. Jadi untuk visi misi lu ke depan apa nih? Visi misi gue ke depan. Ya ini kan gue lihat kan pandemik udah mulai kayaknya udah mulai gerah nih kita. Ya, udah kayak udah maju semua udah jalan terus. Nah, ada chicken pox apa? Monkeypox ya? Shit. Bangsat. Kemarin Gila gua tuh. bikin ini bro. Kan last weekend kok minumnya parah bro. Habis itu gue pulang pagi kan. Bini gue udah kayak marah banget lah. Kayak, wah lu kayak gini gitu. Harus sorry udah lama gak keluar soalnya gitu kan. Habis itu gue bangun, gue liat kaca. Di sini tuh ada apa gitu. Habis itu tapi gue masih ada gak sih di sini? Gak ada. Oh ini. Kayaknya ada. Gue pikir itu Monkeypox bro. Enggak lah. Gue langsung kaget. Ini apaan nih anjing? Soalnya gue cuma ketemu cowok-cowok juga. Gak ada cewek. Gak ada apa-apa. Pokoknya cowok semua bro. Udah lama gak ketemu. Ya minum. Obrol sampai pagi gitu-gitu. Gue bangun ada sesuatu di sini. Kalau gue kaget. Terus kayak anjing kalau apakah gue bakal jadi first kasus di Indonesia? Orang luar lagi. Ya sekarang udah mulai kan, udah banyak acara-acara juga, tour juga. Terus kemarin juga udah expo vape juga udah expo. Terus ya oke lah, bagus dong. Maksudnya menurut gua musisi sekarang udah bisa naik lagi nih. Iya. Betul. Sama gue merasakan itu. Oke bro, sekarang sebelum gue tutup, gue kasih lo 2 pilihan, lo pilih salah satu ya. Apa tuh? Jadi gue kasih lo pertanyaan, lo suruh pilih salah satu. Anything, ke semua guest tuh dapetin nih. Oke? Yuk. Shakala Saikoji. Sakala. Why? Sakala menurut gua nyamuk banget lah deh. Nyamuk. Nyamuk kayak gimana deskripsi? Dapat lah maksudnya gua suka lagunya dia, gua suka sebenarnya. Oke. Sakala. Kedua ya, Andre 3000, Outkast, Andre 3000 atau RZA? Andre, podcast. Why? I'm sorry Miss Jackson. Yes. Iya. Itu catchy banget sih menurut gua. Catchy banget ya. Ketiga, Mokarisma, DJ Sumantri. Mokarisma. Why? Oh, Mokarisma more genius dari Sumantri. Wow. Sumantri industrial deh. He got the connection and everything. Yeah. Tapi kalau if you talking about the concept and stuff, gue masih megang Mokarisma. Sebagai gue juga seorang konseptor dan gue musik produser. Oke. Ya. Terakhir nih ya, 2 lagi deh. J-Rock, Kendrick Lamar. J-Rock siapa tuh? Dari West Coast juga, di J-Rock, Kendrick Lamar. Enggak dua-duanya sih. Ya dua-duanya. Iya. Terakhir, Puff Daddy or Jay-Z as a business. Puff Daddy. Good. Oke, dari gue. Nice. Close. Ada sesuatu mau bilang ke audience? Wanna promote your music, business, Anything coming up or your baby, simpanan. Kalau gue sih cuma satu aja intinya, buat musisi Indonesia tetap terus berkarya aja, maju terus.
dari semua lini ya, bukan rapper doang semuanya. Karena terus jangan pernah dengar kata orang deh, lu bikin just make it, just fucking do it, just fucking do it. Lu lakuin aja terus, berkarya terus. Orang mau ngomong apa nggak usah lo pedulin. Itu aja sih kalau dari gue. Keep doing it ya. Yeah. Oke. Alright. Thank you Taro. Yes. Thank you. Bless. Thank you bro. Ngobrol-ngobrol. Peace. Peace.